Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau agama. Jadi semua anutannya itu berpatok pada syariat Islam. Nah, pada dasarnya beberapa ahli memiliki perbedaan definisi tentang ekonomi syariah itu apa. Ya, salah satunya ada dari Mozarkaf dengan pendapatnya bahwa ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi. Ciri-ciri ekonomi syariah, ada ekonomi ketuhanan yang dimaksud dengan peraturannya berlandaskan hukum ekonomi syariah yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi. Cabang ilmu ini bertujuan untuk menciptakan ketuhanan. Yang kedua ada ekonomi keadilan yang dimana memperhatikan secara rinci bahwa keadilan diterima oleh seluruh masyarakat dan tanpa ada campur tangan klasifikasi tertentu seperti itu. Dan ada beberapa metode berikut. Nah, di sini ada ekonomi pertengahan yang dimana pada dasarnya ekonomi ini menyeimbangkan hak individu, dunia dan akhirat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang dan potensi dalam bidang perekonomian dan sektor ekonomi syariah. Untuk itu pengembangan pelaku ekonomi syariah perlu terus didukung. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud dalam sebuah diskusi perkembangan ekonomi syariah di Jakarta pada Rabu kemarin. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan Indonesia dapat menjadi referensi kepada negara lain dalam mewujudkan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul serta dapat mengintegrasikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang selaras dengan agenda internasional. Acara ini tidak lain adalah untuk bagaimana mendorong ekonomi umat itu growth, berkembang terus. Maka fasilitas fatwa-fatwa yang belum ada pun kita akan diskusikan di sini. Nah, yang belum ada, yang sudah ada tapi untuk dilengkapi itu adalah akan tentang fatwa digital transaction. Baik, terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Financial and Sharia Outlook. Karena memang temanya Outlook kita akan ngomongin ke depan 2023 ini bagaimana. Untuk Bank Syariah Indonesia ya Pak ya. Iya. Tantangannya di ekonomi secara overall. Memang kan era bunga tinggi. Ini kan memang masih menjadi momok tersendiri ya Pak ya. Memang ini adalah juga mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pembiayaan dan lain-lain. Kalau di konvensional kita menyebutnya kredit ya Pak ya. Ataupun KPR dan lain-lain. Kalau di syariah kita menyebutnya pembiayaan. Bagaimana peluang yang bisa diambil dari perbankan syariah di tengah situasi seperti ini, Pak Anton? Baik, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah tahun lalu 2 tahun terakhir kita berkembang dengan suku bunga relatif rendah ya di tahun lalu. Nah, tahun ini memang kita mulai dengan suku bunga relatif tinggi ya. Kita bicara suku bunga atau kalau di bank syariah kita nyebutnya margin begitu ya. Atau bagi hasil. Alhamdulillah kita ini di Bank Syariah Indonesia terutama memulai bisnis itu dari sisi kurang lebihnya modalnya lah. Jadi kalau kita bicara DPK dan pihak itu kan modal yang kita mau usahakan nanti di sisi aset jadi pembiayaan. Nah, alhamdulillahnya di Bank Syariah itu kita punya ya satu produk yang relatifly tidak terhadap suku bunga lah atau terhadap margin atau bagi hasil. Jadi dia relatif orang hanya menitipkan dananya di kita. Nah, itu kita sebut sebagai produk dengan basis wadiah. Wadiah. Nah, alhamdulillahnya kita di Bank Syariah Indonesia tabungan kita yang berbasis wadiah itu cukup tinggi pertumbuhannya. Nah, alhamdulillah oleh karena itu maka kita punya modal dari sisi itu yang cukup baik. Nah, kembali sekarang relevansinya dengan sisi asetnya bagaimana? Itu kan di pembiayaannya. Nah, kalau kita punya dana pihak ketiga relatif lebih murah, maka penjualan kita dari sisi asetnya pun kita bisa perbaiki dari sisi tawaran kita ke market. Nah, mudah-mudahan ini yang jadi modal bagus ini tahun depan kita bisa tumbuhkan pembiayaan kita di sisi tadi apakah KPR atau mungkin pemilikan mobil itu dengan harga yang lebih bersaing. Insya Allah bisa itu, insya Allah kita bisa. Oke, menarik nih Pak Anton. Jadi memang modal yang dimiliki BSI tadi ya Pak dari segi produk berbasis wadiah yang memang cukup dari tinggi. sisi dana pihak ketiganya ya. Oke, dari segi DPK. Pak, tapi kalau kita berkaca pada situasi saat ini, seperti apa sih Pak gambaran terkait dengan pembiayaan tadi Anda katakan pindah pembiayaan ataupun pembiayaan dari segi GRIA?
Nah, kalau misalnya kita lihat ya, alhamdulillah Gria kita ini bertumbuh cukup baik. Nah, ini salah satu produk ya yang kita mau dorong pertumbuhannya dengan karena apa kembali ya, kita di syariah harus juga bicara dari sisi kebutuhan orang kita ini buat apa sih pembiayaan itu kan nggak boleh juga untuk hal yang sebenarnya spekulatif. Nah, rumah itu menurut saya adalah salah satu tujuan pokok dari orang hidup begitu ya, salah satunya. Nah, makanya tahun lalu nih alhamdulillah Bu ya, rumah kita ini atau BSI Gria kita tuh bertumbuh sampai 14,39%. Ini pertumbuhan relatif lebih baik gitu ya dari sisi penjualan perumahan di kita. Kalau kita lihat dari pertumbuhan industri yang di 11%, rasanya kita bisa tumbuh di atas rata-rata industri gitu ya. Nah, di sisi lain kita tahu bahwa backlog perumahan di Indonesia ini masih tinggi ya, di angka sekitar 12,71%. Oleh karena itu maka tahun ini kita juga akan melakukan proses penetrasi market yang kuat lagi di Gria. Mudah-mudahan tumbuhnya setidaknya sama dengan tahun lalu. Syukur-syukur kita bisa lebih. Jadi kita mungkin around 13-15% lah ya. Kita akan tumbuhkan pembiayaan BSI Gria kita di tahun depan. Sehingga kemudian ini bisa menjadi salah satu juga sumbangsih kita di bangsa Indonesia untuk menutupi defisit backlog dari perumahan di Indonesia. Baik. Pak, mungkin masih menyambung target juga ya Pak ya, dan juga memandang kinerja dari BSI 2023 ini. DPK per 2022 walaupun ada era suku bunga tinggi tetap terjamin dengan adanya bentuk produk DPK berbentuk wadiah tadi ya Pak ya. Di satu sisi kalau dari penyaluran pembiayaannya dalam hal pembiayaan untuk perumahan juga bertumbuh dengan baik. 2023 ini kira-kira produk-produk dalam pembiayaan BSI sendiri selain perumahan apa saja yang kemungkinan menjadi produk utama yang akan dilayankan kepada masyarakat dan juga konsumen BRI? Boleh, baik. Jadi kalau kita di Bank Syariah Indonesia ini ya fokus pembiayaan kita terus terang saja kita lihat dari sisi customer segment yang kita layani. Segmen kita itu kebanyakan adalah segmen perorangan, ya, individual market, kemudian juga consumer, dan juga ada market-market retail. Nah, jadi produk-produk pembiayaan kita kebanyakan pertama yang berbasis consumer tadi itu, mulai dari yang berbasis misalnya payroll-nya di kita, ya, kita sebut sebagai misalnya produk BSI Mitra Guna. Kemudian tadi ini yang KPR ini atau kita sebut sebagai pembiayaan perumahan atau GRIA atau BSI GRIA. Nah, ini BSI GRIA kita juga bukan cuma yang sifatnya itu komersial ya, tapi juga ada yang produk subsidi juga, baik itu yang berbasis FLPP maupun dengan Tapera. Kemudian yang ketiga, nah, untuk yang berkait dengan produktifnya, kita juga adalah salah satu bank penyalur pembiayaan KUR. Jadi kalau nanti ada nasabah atau yang mendengarkan acara ini nih, ternyata butuh modal kerja untuk KUR, silakan dengan Bank Syariah Indonesia. Kita juga biayai sampai bukan hanya KUR tapi juga untuk pembiayaan-pembiayaan di sisi yang menengah gitu ya. Dan jangan lupa juga Bank Syariah ini juga adalah salah satu bank yang juga mengembangkan pembiayaan untuk nasabah-nasabah yang komersial maupun yang corporate. Jadi kita juga masuk tuh ke pembiayaan lebar walaupun secara umum market kita itu di market yang tadi itu retail dan individual banking gitu. Pak Anton, tadi Anda sempat mention terkait dengan fakta bahwa masih terjadi backlog di tanah air. Lalu seperti apa sih Pak upaya dari BSI untuk menggenjot ataupun meningkatkan pembiayaan perumahan tadi baik dari sisi subsidi maupun non subsidi pada tahun 2023 ini? Baik, jadi kami ya secara infrastrukturnya kita kuatkan dulu. Pertama begini. Kalau kita bicara pembiayaan misalnya subsidi ya, kita sudah kerjasama dengan BP Tapera yaitu untuk penyediaan rumah-rumah yang terjangkau untuk para pegawai gitu ya yang menjadi nasabahnya Tapera. Kemudian sisi lain kita juga punya kerjasama dengan pemerintah terkait dengan FLPP gitu ya. Nah kemudian kita juga lakukan pembiayaan ini atau kerjasama ini dengan para developer perumahan yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Dan kemudian yang terpenting adalah kita juga present dia kirim atau offering dengan harga yang relatif bersaing. Nah di sisi lain kita juga punya tuh kegiatan-kegiatan aktivasi di lapangan ya. Mulai dari misalnya kita tuh punya namanya Live with BSI Expo. Nah, itu kita lakukan di beberapa kota. Tahun lalu kita ada di sekitar 5 kota. Tahun ini kita cobakan lebih besar lagi gitu ya. Nah salah satunya adalah menjadi ajang pameran kerjasama antara kita dengan para developer maupun penyedia jasa lainnya untuk menjual perumahan secara terbuka kepada masyarakat. Itu tadi untuk pembiayaan GRIA ya Pak di tahun 2023 ini. Namun juga tadi Anda menyebut beragam portofolio pembiayaan BSI. Tadi juga ada pembiayaan mobil kalau tidak salah tadi juga Anda menyebut dan juga KUR ya Pak ya. Nah dalam hal portofolio pembiayaan yang memang dihadirkan oleh BSI kepada nasabahnya, manakah yang menjadi fokus utama BSI atau memang kesinambungan semuanya juga akan menjadi dieksplor bersama oleh BSI di tahun ini? Betul, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan market yang kita kelola saat ini di BSI ini memang
market yang berbasis retail consumer, bukan individual consumer, itu relatif menjadi market yang paling dominan yang kita kelola. Nah, jadi makanya kemudian kita juga men-serve segmen ini dengan penjualan yang lebih baik, lebih tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain tadi itu seperti misalnya pasar mikro kita juga kita terus kembangkan, dan kita juga insya Allah menjadi mitra utama untuk penyediaan fasilitas pembiayaan KUR di Republik tercinta ini. Tahun ini untuk KUR kita dapat alokasi sekitar 14 triliun, dan 4 triliun ya ini kita alokasikan khusus di Aceh. Jadi kita juga menjadi salah satu bank yang memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi, terutama di level mikro di Provinsi Aceh. Mudah-mudahan ini bisa mendorong pertumbuhan penyemerataan pertumbuhan yang lebih kuat lagi di seluruh negeri kita, khususnya di Aceh ya. Insya Allah optimistis ya Pak ya untuk pertumbuhan pembiayaan di tahun 2023 ini, retail, consumer dan juga KUR dari BSIS di tahun 2023. Dan dialognya akan kita lanjutkan usai jeda. Pak Anton tetap bersama kami, perbincangan bersama dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia, Bapak Anton Soekarno, akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Financial and Shariah Outlook 2023.